Saya senang kembali berada di tengah-tengah kita di tempat ini. Salam hormat saya untuk semua sahabat di tempat ini yang senior. Karena saya tahu chapter Tomang ini satu chapter yang dipakai Tuhan, yang telah mengembangkan menjadi berkat bagi Full Gospel luar biasa. Jadi salam buat semua teman-teman senior di sini. Saya satu meja tadi ngobrol, waduh Pak Dedi, udah 72 ya. Habis dikenalin yang belakang 89, waduh haleluya. Tapi yang 89 Bapak ya dengan saya kita sama Pak, kita selalu akan dilihat muda, tidak akan tua. Karena setiap orang melihat kepala kita tidak akan pernah berkata ada uban di atas kepala kita. Saya datang bersama dengan istri saya, kalau saudara lihat ada wanita yang paling cantik di tengah tempat ini ya. Di antara wanita yang lain ya, dan belum pernah lihat itu istri saya. Mah boleh buka maskernya biar kelihatan cantiknya begitu. Ya boleh berdiri. Iya, namanya mudah diingat, Tesalonika ya. Jadi kalau sulit mengingat kan Alkitab tahu kan ya, Tesalonika ya. Yang jelas dia tidak bertemu dengan Korintus. Nah, nama saya Phu Quet Kiong ya. Saya udah kesekian keberapa? 3 atau 4 kali di tengah-tengah kita di tempat ini. Dan sebelum yang dia kali ini yaitu pada masa sebelum COVID. Saya bersama kita di tempat ini. Puji Tuhan bisa bertemu kembali, saya lihat di meja-meja duduk di tempat ini ada Pak, saya senang manggilnya Pak Purnama. Karena memang nama Purnama itu lebih keren karena Basuki Cahaya Purnama, Purnamanya bikin terkenal kan begitu kan ya. Di belakang ada Pak Tommy, ada Pak Vincent, ada Pak Deniono, Shalom. Waduh teman-teman semua banyak di sini ya. Pak Bu Luisono ya sama suami ya, Shalom Bu. Wah saya baru pertama ketemu. Kami bertemu di Zoom mungkin udah lama sekali. Tapi gak pernah buka kamera, di sini bertemu dia bawa suaminya. Boleh tepuk tangan yang membawa jiwa, puji Tuhan. Lalu di belakang saya lihat ada Pak Yusuf Rusli. Iya, Shalom Pak Yusuf Rusli. Wah, banyak teman di sini, ada dari Serpong, Pak Simon juga ya. Ya, yang saya sapa ada Pak Andri Akili ya kan. Yang saya sapa-sapa ini memang kami tiap pagi ketemu, jadi saya kenal namanya. Jadi kalau Bapak Ibu mau saya sapa, tolong tiap pagi ketemu saya jam 5. Jadi promosi lagi. Enggak, saya kenal kok sama Pak Agus Manta, kenal saya. Teman-teman bos Pak Dedi Ong kan saya kenal, tahu teman ya. Hari ini saya ingin mengajak kita sesuai dengan tema yang diberikan Family First ya. Bulan ini keluarga. Dan saya memberikan 3 tema. Saya bilang dari 3 tema keluarga ini mana yang dipilih. Pak, khotbahkan tentang kesepakatan pasangan suami istri. Saya tahu di tempat ini butuh banyak pria dan butuh banyak pasangan yang lain untuk punya kesepakatan sehingga chapter Tomang boleh semakin berkembang. Amin saudara. Nah, kuasa kesepakatan pasangan suami istri. Ya, sebentar saya on-kan dulu. Bisa saya operatkan dari sini Pak? Pak Dharma bisa ya. Nah, kesepakatan pasangan suami istri mengapa penting? Karena akan melahirkan anak-anak yang bahagia. Anak saya 3 tadi. Pertama yang putri Paula Anastasia Fu. Yang ketiga perempuan Patricia Aurelia Fu. Yang ketiga cewek Priscilia Alexandra Fu. Jadi anak saya 3. Perempuan, cewek, putri. Lengkap semua. Saudara, untuk bisa punya nama dengan urutan PAF semua, itu aja udah butuh kesepakatan. Kecuali kesepakatan yang keempat, itu yang saya belum dapat. Ya, dan memang kami sepakat untuk tidak yang keempat. Waktu itu istri saya, Pak mau foto lagi Pak? Oh udah, saya mau gaya dulu soalnya. Pernah saya khotbah di gereja, saya foto lagi pun bener jelek. Ada ibu foto di upload di Facebooknya nge-tag ke saya. Sekali saya lihat, aduh Bu jelek banget. Coba kalau dia ngomong saya bisa gaya dulu baru dia foto, nah ini taruh di Facebooknya. Tadi siapa yang teriak ya? 3 periode ya? Jangan berpolitik ya. Saya tahu maksudnya ini bukan di sini 3 periode. Maksudnya mungkin yang 3 periode yang lain lagi nih. Saudara, kesepakatan ini penting karena akan melahirkan anak yang bahagia. Rumah tangga yang bahagia adalah rumah tangga yang mengalami kesepakatan, kesatuan yang disebut dengan kesatuan misteri Kristus dan jemaat
Yang kita tahu di dalam Efesus yang dikatakan. Kalau engkau mengerti rahasia tentang Kristus dengan jemaat, engkau mengetahui misteri itu, maka engkau akan mengenal sungguh-sungguh kehidupan yang bahagia. Menghadirkan surga di tengah dunia. Amin. Ya. Jadi rumah tangga yang bahagia adalah rumah tangga yang mengalami kesatuan misteri Kristus dan jemaat. Lewat apa? Kesepakatan suami istri. Jadi ketika suami istri sepakat, sebenarnya mereka sedang mempraktekkan bagaimana Kristus dan jemaat itu bersatu. Saya nggak lihat yang namanya orang Kristen bisa memancarkan Kristus, Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus di dalam kesatuan ilahi Allah Tritunggal itu, bisa mencerminkan itu kalau rumah tangganya nggak sepakat. Betul saudara? Ya. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, tujuan Allah atas pernikahan yaitu mencari kebahagiaan bersama. Leo, ingat ya, mencari kebahagiaan bersama, bukan masing-masing. Bukan. Bu, bahagia ya ke salon ya, bahagia. Dianterin lagi, ya kan? Tapi yang anterin kan nggak menderita kan? Bahagia kan? Jadi ke salon sama-sama mencari kebahagiaan. Bapak masih ke salon, saya keren, saya ke Paris ngantar istri. Dia nggak percaya? Di Citra, saudara pergi ke Palem, ada namanya Paris. Jadi istri saya, mah kemana hari ini? Yuk kita ke Paris, pasar laris. Saudara, pasar laris ya. Nah, waktu kita namanya mencari kebahagiaan bersama, bukan masing-masing, ya bersama. Dengan apa? Dengan cara menghadirkan Kristus. Bukan juga dengan yang sama-sama mencari kebahagiaan. Mah, yuk kita pelajari gaya yang lain. Cara yang lain. Bosen nih. Cari VCD yang begitu yuk. Kita mau cari bahagia. Banyak yang di konseling mengalami terjerumusnya karena mencari kebahagiaan. Memang bersama, tapi di luar Kristus. Berani bilang amin? Di dalam Kristus. Kok mukanya merah, malu-malu nih? Kan udah dewasa, udah menikah semua kan? Yang belum menikah keluar dulu. Saudara, kita mau belajar, mau bertumbuh terus menerus kepada keserupaan dengan Kristus. Ini pemuridan. Amin saudara. Tadi ajakan bahwa di pagi hari apa bersama-sama belajar, ya bawa bolpen sampai diingatin, catat ya. Itu pemuridan saudara. Nah di dalam tujuan Allah atas pernikahan kita harus mengerti. Tujuan Allah atas pernikahan kita bahwa kita mendapatkan mengalami kebahagiaan bersama itu lewat menghadirkan Kristus. Karena itu yuk kita langsung masuk. Mengapa sih penting kesepakatan pasangan suami istri? Saya ambil dari Efesus pasal 5 ayat 31. Ini dikutip dari Kejadian pasal 2 ayat 24. Boleh kita lihat ke sana ya. Slide-nya ya, jangan lihat ke sini ya. Saudara ya. Ini nggak penting, yang penting saudara bisa kita sama-sama ngikutin ya. Betul? Kalau saudara ngerasa ini yang penting, habis ini kita pindah ke Sentra Tomang. Kita full gospel lagi sekali lagi ke sana. Saudara, sebab itu seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya sehingga keduanya menjadi satu daging. Nah, apa artinya saudara ayat tersebut? Ayat itu mengatakan bahwa Allah mendesain seorang pria meninggalkan kedua orang tuanya, baik pria maupun wanita, ya, untuk meninggalkan kedua orang tuanya, bersatu dengan pasangannya, membentuk satu unit keluarga baru. Nah, ini desain Allah untuk pernikahan. Bersatu. Ya. Ayah meninggalkan ayah ibunya bersatu dengan istrinya. Sehingga keduanya menjadi satu daging. Satu daging. Keduanya menjadi satu daging. Kalau daging satu kalau dibelah ya sakit. Nggak ngerti kalau yang nggak ngerasa sakit. Kenapa bisa nggak ngerasa sakit? Harusnya sakit. Saudara, artinya keduanya menjadi satu daging. Allah mendesain pernikahan bersifat monogami. Itu udah jelas. Salomo begitu banyak gundik. Begitu banyak istri, tapi saya tidak menemukan satu ayat pun. Siapa yang bisa tunjukkan ke saya bahwa Salomo ada menuliskan ayat yang menganjurkan kita lebih dari satu istri? Ada? Nggak ada. Dari situ kita tahu apa yang dimaksud. Betul saudara? 300 istri, 700 gundik. Siapa yang bisa mengalahkan Salomo di dunia? Maupun nanti dunia akan, nggak ada saudara. Tapi apakah dia
dia menganjurkan poligami? Enggak. Siapa yang di sini udah ikut kursus poligami? Saudara sampai heran sekarang, ada iklan khusus poligami, betul kan ya? Dan dalam kekristenan kita jelas bahwa ketika ayat tersebut, Efesus mengatakan ayat tersebut jelas keduanya menjadi satu daging, Allah mendesain pernikahan bersifat monogami. Di mana pasangan suami istri membentuk kesatuan yang tak terpisahkan ketika suami mengasihi istrinya, pada saat yang sama dia mengasihi dirinya sendiri. Nah, di dalam hal inilah kuasa kesepakatan itu, ketika kita bicara kesepakatan, bagaimana nanti kita melihat kuasa Tuhan untuk membentuk keluarga kita. Tapi kita pertama paham dulu sama-sama tentang kesepakatan. Kita terima, saya juga belajar, kita belajar bersama. Waktu saya berdoa, Tuhan saya tahu Tomang chapter senior semua. Ini bicara keluarga, ini Pak Benny dahsyat juga. Kita mau bicara keluarga. Nah saya doa. Saudara tahu apa yang saya dapat? Saudara, saya dapat seorang yang bicara begini. Pak Bu, saya ini udah kakek Pak. Wih, kaget saya lihat dia. Umur, ternyata mungkin karena awet muda wajah ya, gitu ya. Kalau wajah saya awet seterusnya, gitu ya. Awet muda, dia udah punya cucu. Lalu dia lanjut ceritanya begini. Saya pikir saya udah bisa bahagia sama istri saya. Saya lihat rumahnya yang diparkirkan mobil, ya untuk kalangan udah jelas lah menengah ke atas. Rumah besar, anak sudah menikah semua, cucu sudah punya di umur yang cukup muda. Pak, baru mau seneng, baru mau nikmatin masa tua, tiba-tiba dia datang di depan rumah. Pak, oh lu tumben datamen gak nelfon? Boleh aku tinggal di sini gak Pak? Maksudnya, aku gak tahan sama suamiku. Waduh, terus kamu berapa lama gak tahan? Maksudnya, aku gak mau balik. Itu dunia saya kayak runtuh Pak Fu. So, teman-teman semua, coba bayangkan kita, besarkan anak kita, ketika mereka menikah kita dengan penuh bahagia. Pak Vincent kan baru anaknya menikah kan, udah setahun belum? Saya masih ingat kesaksiannya. Iya kan? Bagaimana cara Tuhan memimpin pernikahan anaknya. Tentu harapan kita anak kita melanjutkan, melangsungkan kehidupan yang bahagia. Tapi kalau dia tiba-tiba pulang ke rumah, bapak ini bilang, Pak, seluruh hari saya hari itu kayak disambar petir Pak. Dan saya masih hubungin dia setelah sekian bulan. Kemarin saya tanya, gimana kabar anakmu? Udah Pak, sudah gak balik. Sekarang ada di sini, anak baru satu, kecil. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, inilah mengapa kita penting untuk bersama-sama membahas tentang kesepakatan suami istri. Karena tanpa kesepakatan, seringkali akan memunculkan persoalan-persoalan yang dalam. Dan bicara kesepakatan, karena memang sejak penciptaan manusia, kesepakatan pasangan suami istri merupakan kehendak dan rancangan Tuhan. Amin. Soalnya ini karena rancangan Tuhan loh, kesepakatan suami istri itu. Jadi ketika kita tidak sejalan dengan kehendak Allah, berarti kita sedang berseberangan dengan Allah. Dan kita sedang melawan Allah. Dan dari sana saudara tahu, justru akan menghancurkan dan melahirkan keterlibatan, kekacauan, ketidaktertiban yang lain. Jadi begini, Tuhan merancangkan desain Tuhan, yaitu adalah suami istri jadi satu daging, tidak terpisah. Nah suami istri yang satu daging hidup dalam kesepakatan, itu maunya Allah, rencana Allah, rancangan Allah. Karena apa? Sejak dalam pernikahan kita mengiklarkan janji nikah, kan sepakat. Seumur hidup, sehat, sakit, kaya, miskin, pabrik kebakar apa enggak, belum ketemu formula apa enggak. Betul kan? Dari Bintaro pindah kemana? Tetap sepakat, betul kan ya? Maupun ringgit dan rupiah beda, sama-sama R depannya. Tetap sepakat kan? Nah saudara, kesepakatan ini ternyata ketika saya pelajari dari Efesus tadi, kalau kita lihat itu, ya ini ada rancangan Allah ketika bicara satu daging. Saudara bisa satu daging? Gini, waktu Pak Arif mencontohkan kaki kalau menikah kaki itu udah diikat. Berarti harus sepakat dong berjalan kemana. Kalau beda arah pasti jatuh.
Saudara, kesepakatan ini saya ibaratkan pernikahan, bicara kesepakatan ini saya ibaratkan nahkoda di dalam bahtera. Jadi suami istri itu harus punya arah yang sama. Maunya kemana? Nah, sehingga baru bisa kapal itu berlayar. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, saya sama istri saya sepakat memberikan hadiah ulang tahun karena kami nggak berupa apa-apa, tapi berupa perjalanan ke Sumba bersama dengan saya tanggal 16 Mei, hari Senin depan. Saya ke Sumba Tengah dan Sumba Timur. Anak saya bilang, Pak, saya umur 16 tahun nih, tanggal 15 Mei. Hadiahnya apa? Mau nggak ke Sumba sama papa? Anak sekarang pinter loh, dia nggak jawab mau dulu. Dia masuk kamar, dia cek internet, dia baca, dia keluar nggak mau. Kenapa nggak mau? Nggak ada internet sana. Dia baca Google dulu. Nggak mau, 4 hari nggak ada internet. Dia bilang nggak bisa. Dia bilang, waduh, saya bilang kedahuluan dia. Padahal saya memang mau. Saya diam-diamin. Saya sengaja bawa dia biar dia ngerasain 4 hari nggak ada susah di masuk ke desa yang ada kan, nggak ada internet. Nggak mau, dia bilang nggak ada. Oke. Terus kita bicara. Akhirnya dia setuju. Oke, mau pergi. Udah. Tapi jujur kami masih membicarakan banyak hal. Karena untuk membawa dia beda dengan saya berangkat sendiri. Kalau saya jelas budgetnya. Kalau dia berarti pribadi. Nah udah kita siapkan. Tiket ke Sumba itu cuma ada Lion Air, saudara. Dan transit sekali. Ya, mahal minta ampun. Sudah itu ternyata ketua yang mengurus transportasi ini beli. Sudah saya transfer uangnya. Dia lupa beli tiketnya. Akhirnya naik harga 800.000 per satu kali perjalanan bolak-balik, hampir 1,6. Terus kita berdoa, berbicara lagi. Pokoknya masih ada yang gak sejahtera gitu. Saya tahu sebelum beli tiket muncul kabar sekolahnya dia ada ujian di tanggal 20. Jam berapa? 11.30 ya, 11.30. Sedangkan saya dari Sumba tanggal 20 balik ke Jakarta. Saudara, ketika kita memutuskan sesuatu, seringkali sebagai nahkoda, kita perlu bersama-sama menetapkan tujuan bersama di dalam doa. Amin, saudara? Iya. Nah, sejak penciptaan, mengapa penting kesepakatan suami istri? Karena sejak penciptaan manusia, kesepakatan pasangan suami istri merupakan kehendak rancangan Allah. Jadi kalau kita nggak sepakat dalam pernikahan, kita itu tidak sejalan dengan kehendak Allah. Kita berseberangan dengan Allah, kita melawan Allah. Dan kalau orang melawan Allah, tidak sejalan dengan Tuhan dan tidak sepakat dengan Tuhan, dari sana akan lahir ketidaktertiban dan kekacauan. Dan saya percaya Tuhan tidak memberikan kekacauan, tapi damai sejahtera dan ketertiban. Yang katakan amin, boleh lambaikan tangan. Amin, saudara? Iya. Nah, pertama, mari kita lihat mengapa penting kesepakatan pasangan suami istri yang nanti akan melahirkan kuasa dalam kehidupan kita. Karena tanpa kesepakatan berarti suami istri tidak saling memenuhi kebutuhan emosi satu sama lain. So kita diciptakan Tuhan ketika di dalam pernikahan diberikan sebuah pernikahan itu untuk saling memenuhi ya kebutuhan satu dan lain. Diterima, dikasihi, dihormati, disayangi. Betul nggak Bu? Mau begitu sama Pak Arif? Betul kan? Tanya istri saya pasti betul. Tanya Bu Luciano pasti betul. Ya kan? Tanya para pria di tempat ini. Di dalam pernikahan kita mau diterima, kita mau dihormati, kita mau dihargai, kita mau disayangi. Betul gak bapak-bapak? Apa hanya mau disayangi kartu kreditnya aja? Dompetnya aja? Kan enggak kan? Nah, kenapa penting kesepakatan? Karena tanpa kesepakatan tidak bisa memenuhi kebutuhan emosi tersebut. Nah, orang kalau gak dikasih dalam pernikahan mana bisa bertahan? Kalau gak dihargai, gak dihormati, gak diterima, gak dicintai, gak bisa bertahan. Nah, ketika saya melihat hal ini, saya mulai melihat ketidaktertiban di dalam keluarga yang terjadi yang namanya Ishak.
Saudara kalau mau lihat Alkitab di dalam perjalanan Ishak ya dan Ribka, apa yang mereka lakukan berdua itu berbeda loh. Ishak memegang tradisi Yahudi menurunkan berkat bagi anak sulung. Ribka mau Yakub anak yang kedua yang dapat berkat. Betul kan ya? Dan karena hal itu sebenarnya kan dia sebagai suami istri yang bisa bicarakan bersama-sama. Dia tidak harus mengajarkan anaknya dengan terang-terangan menipu papanya yang hampir menuju ajalnya. Dan Yakub mengenal hal ini akhirnya. Kenapa saya bilang Yakub mengenal hal ini? Saudara tahu satu-satunya orang di Alkitab yang memberkati, menurunkan berkat dengan tangan disilangkan. Siapa? Hanya Yakub. Betul? Saudara nggak ada orang Yahudi pernah lihat pendeta di atas nanti saya doa berkat. Saudara mari kita berdiri, arahkan hatimu dan terimalah berkat Tuhan. So ada lihat pendeta begitu? Nggak ada. Nah di dalam tradisi Yahudi anak yang sulung sebelah kanan, di tangan kanan, betul? Udah jelas. Saudara, tapi Ribka tidak melihat cara Tuhan yang akan mampu bekerja di tengah keluarganya. Padahal dia udah melihat bagaimana ketika Abraham mertuanya mengirim bujang dan menemukan dia. Itu pun udah mujizat. Amin. Jangan pernah lupakan mujizat Tuhan, kuasa Tuhan yang bekerja di masa lampau atas hidup keluarga kita. Amin. Ya. Kemarin di sahabat doa, satu komunitas yang saya pimpin, ada satu ibu persis kira-kira sebelum mulai 10 menit. Dia masuk mukanya agak murung. Terus dia ambil waktu dia cerita. Biasa sebelum mulai kami ngobrol dia bilang, Pak, dia WA juga, saya baca terus dia ngomong di grup. Tolong doakan di Ketapang yang yayasan akupuntur itu yang ini Ketapang ya. Itu lagi kebakaran, ruko saya di situ. Saya lagi cari tahu titik kebakarannya di mana. Katanya dekat ruko saya. Ini saya lagi utus orang ini. Bu, kita sepakat doa yuk. Kita berdoa ya. Sebelum Zoom dimulai, kita berdoa. Serahkan sama Tuhan, biar Tuhan yang bekerja. Besoknya saya baru tahu. Bapak tahu apa yang terjadi? Itu persis di belakang rukonya yang kebakaran itu. Apinya nempel rukonya. Dan tidak terbakar. Saudara lihat kuasa doa. Boleh tepuk tangan bagi Tuhan kita. Amin. Nah, ketika Ribka bertindak seperti itu terhadap Ishak. Sudah bukankah Tuhan sanggup mengarahkan tangannya Ishak? Karena Tuhan sudah berjanji Yakub lah yang akan menerima berkat kesulungan ini, betul? Sehingga ketika Ishak dengan kondisi yang udah rabun, ini kita bicara keluarga ya, waktu mau turunkan berkat, lalu Tuhan langsung intervensi berkata, stop Ishak, arahkan tangan kananmu, silangkan kepada Yakub, karena anak inilah yang aku pilih, bukan anak ini. Bisa nggak Tuhan bertindak? Loh kok nggak mantap jawabannya? Bisa nggak? So, saya terkagum-kagum ketika saya melihat Yakub menyilangkan tangannya karena Yusuf. Betul nggak? Dia silangkan tangannya. Karena dia tahu. Saya nggak mau ngulangin kesalahan bapak saya. Saya juga tahu Tuhan sanggup bekerja. Waktu dia silangkan, Yusuf tarik tangannya. Pak, jangan begini. Yang sulung yang ini pak. Saya tahu, dia bilang. Tahu kan ceritanya? Yusuf tarik tangannya bilang enggak, saya ngerti. Yang ini yang sulung, tapi saya mau silangkan. Karena ini yang saya kasih yang bungsu, bukan yang sulung. Jadi sebenarnya Ishak kejadiannya pun bisa seperti itu. Tapi sayang, Ribka tidak sepakat dengan Allah terlebih dahulu. Maka tidak bisa sepakat dengan suami. Hati-hati, ketika pasangan kita tidak sepakat dengan Tuhan, seringkali bisa tidak sepakat dengan kita yang mau sungguh-sungguh ikut Tuhan. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, setiap kita diciptakan Tuhan dengan kebutuhan dikasihi. Tadi saya katakan bahwa mengapa penting kesepakatan. Pak, kalau habis waktunya kasih kabar ya Pak ya. Kalau kasih kabar saya belum mengerti, Bapak angkat meja ke bawah aja, saya bisa lihat. Maaf Amin. Jadi mengapa penting kesepakatan pasangan suami istri? Karena tanpa kesepakatan berarti kan tadi saya katakan tidak memenuhi kebutuhan emosi. Nah, sedangkan kita itu diciptakan Allah dan kebutuhan dikasihi, diterima, dihargai, dihormati keberadaan kita. Amin saudara. Makanya kenapa full gospel berkembang? Kita bukan menghakimi orang. Ini bengkel saudara, yang datang rusak, banyak. Jujur-jujur aja saya dengar banyak hal. Saudara, artinya di dalam perkembangan ada
Artinya full gospel bertumbuh, berkembang. Betul saudara? Karena kenapa? Karena di full gospel kebutuhan kita dikasihi, diterima, dihargai, dihormati terjadi. Amin saudara? Iya. Nah mengapa seringkali ada pasangan yang ikut hanya klub sepak bola, udah umur 70 masuk klub futsal, ya ampun. Begitu kan? Ikut goes, ikut nembak, ya, ikut ini. Karena di rumah kebutuhan emosionalnya nggak tercukupi, nggak tercover. Makanya cari di klub, di hobi, di teman, di kelompok yang lain. Itu yang terjadi. Tapi kalau di rumah dia dikasih, diterima, dihargai, dihormati keberadaannya, dia nggak butuh dari pagi sampai malam. Ada yang sampai saya tahu naik motor naik motor. Ternyata klub bukan hanya sepeda loh, ada yang motor loh. Bisa dari sini pergi sampai ke Bandung naik motor. Saya bilang udah ada tol, udah ada mobil masih naik motor. Wah keren pak, seru. Jadi soalnya gini, maaf ya nggak semua. Jangan lihat yang kelompok-kelompok, yang seragam, yang kelompok naik sepeda ini semua berarti itu orang yang keren. Enggak, bisa jadi di rumah mereka nggak mendapatkan kebutuhan emosi yang tercukupi. Bilang ke temannya, kalau kita sih di full gospel tercukupi, bilang. Coy, di sini sih dikasih. Amin saudara. Nah, dalam pernikahan Allah menghendaki suami istri saling memenuhi kebutuhan tersebut. Gimana memenuhinya? Lewat kesatuan, kesepakatan. Ya. Allah mau itu dipenuhi. Dan itu panggilan untuk kita. Jadi kalau kita jadi pasangan tidak memenuhi, nggak bisa. Saya dengar satu kesaksian yang berkata, aduh pak, saya kalau pergi pelayanan istri saya bilang, oh ya terserah. Karena saya, boy istri saya nggak pernah mau tahu. Nggak mau tahu artinya gini, nggak larang juga nggak ini. Saya tahu kesaksian ini dan sangat memberkati saya. Saudara, di mana sang suami berkata, aduh pak, saya dulu dari pagi sampai malam, habis dari sini ke sini, sini ke sini, sini ke sini. Istri saya cuma bilang, Tapi ketika istri saya sakit, saya rawat dia. Saya berjanji, saya tidak lagi sibuk dari pagi sampai malam. Pindah dari satu tempat ke tempat yang lain, saya rawat. Di situ saya baru tahu, ternyata dulu mungkin banyak hal yang saya tidak penuhi dalam kehidupannya. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, dalam pernikahan ketika suami istri membiasakan diri menjalani hidup sendiri-sendiri. Ya pergi, ya, ya jalan-jalan. Tanpa kesepakatan, maka keduanya tanpa sadar sedang berselingkuh dengan sesuatu atau seseorang. Kadang-kadang orang bisa jalanin kebiasaan sendiri-sendiri. Masing-masing, suami masing-masing kerjakan ini, istri kerjakan itu, pasangan ini, ya pokoknya udah kita nggak usah ribut, kamu yang kamu, saya yang saya. Yang penting kita masing-masing, ya pilih jalan kita. Nggak bisa. So tahu, awal mula terjadinya Hagar masuk ke dalam pilihan dari Sarah. Karena apa? Tidak ada kesepakatan terhadap visi yang Tuhan berikan. Dan Sarah tidak sabar untuk hal itu. Betul gak saudara? Sekarang Abraham diminta, terimalah budak saya, Hagar. Saudara, ini yang terjadi dan Sarah bilang, gua gak mau sepakat. Dulu saya sepakat keluar dari tanah leluhur, berjalan bersama engkau. Sekarang kita gak punya anak, belum punya anak. Karena itu, saya udah gak bisa sepakat dengan kamu. Terima Hagar. Dan saudara tahu apa yang terjadi? Sejak kejadian itu, bukankah sampai hari ini kita mengalami kesulitan-kesulitan itu? Betul kan? Antara Ismail dan keturunan Ismail dan keturunan Ishak. Dan sedikit saya mau masukkan, kalau masing-masing membiasakan diri menjalani hidup bersendiri-sendiri tanpa kesepakatan, maka keduanya tanpa sadar sedang berselingkuh dengan sesuatu atau seseorang. Karena gini, ya udahlah. Lu gak usah ngatur saya gak usah ngatur kamu. Soalnya saya jadi suami, saya bilang, yuk kita ini. Kamu gak mau. Saya bilang, yuk jalan Labuan Bajo. Kamu maunya pergi ke, this is my dream mas. Lihat balon terbang, Turki. Ketika giliran saya ke Turki, kamu mau sama teman kamu jalan ke sana. Kamu lebih senang sama teman kamu bahkan dibanding saya suami. Jadi udah kita gak usah ribut, masing-masing kita jalan. Itu awal mula masalah. Teman-teman, berselingkuh yang saya maksud gini. Mengalami keterikatan tidak sehat dengan hal-hal yang terlihat positif seperti aneka, hobi, kegiatan, klub, kesibukan.
Kesibukan itu bisa pekerjaan, pelayanan, kegiatan. Saya masukkan kata pelayanan ya. Jadi perselingkuh ini bukan hanya bicara pribadi ya, dengan sesuatu atau seseorang. Kalau masing-masing udah mengambil jalan masing-masing, nggak sepakat jalan bersama, itu bisa terjadi. Yaitu apa? Keterikatan yang tidak sehat dengan hal-hal yang terlihat positif. Yang terlihat positif seperti aneka hobi. Positif kayaknya kegiatan klub, kesibukan, bahkan pelayanan positif. Kalau yang terlihat negatif itu seperti lari ke rokok, nge-vape, narkoba, pornografi. Nah, ini yang terjadi ketika kita melihat perselingkuhan yang terjadi. Mengapa itu terjadi? Salah satu halnya adalah dimulai terjadinya ketidaksepakatan di dalam keluarga. Ketidaksepakatan soal pendidikan anak, soal masa depan anak, soal keuangan keluarga, soal pekerjaan bersama, soal liburan bersama, soal gereja. Saudara bayangin sekarang, ada istri yang gereja di mall sono, ada suami yang pergi ke gereja sono. Ini fakta. Saya harus sampaikan. Beda gereja, itu pun bisa terjadi. Betul nggak? Ada lihat nggak yang beda gereja? Nggak lihat Pak, saya sendiri juga beda gereja. Nah ini kan terjadi kan. Sobat yang terkasih dalam Tuhan. Nah yang tadi saya katakan bisa juga yang disebut berselingkuh dalam arti sesungguhnya. Will dan will yang dimulai dengan perselingkuhan emosional. Kan tadi saya katakan bahwa kebutuhan emosi nggak tercukupi. Dikasihi, diterima, disayangi, dihormati. Betul kan? Karena nggak diterima maka mulailah terjadi di kantornya dia, di tempat kerja, di tempat hobi nge-gymnya dia, di tempat berkumpulnya dia. Kebutuhan emosinya tercukupi oleh yang lain. Nah dari situ biasanya kenapa mulai terjadi begitu? Karena di rumah gak tercukupi kebutuhan emosinya, karena gak ada kesepakatan. Nah, jadi semakin jalan sendiri-sendiri, maka akan semakin menjauh dan semakin terbuka ke arah perselingkuhan dan perceraian. Nah, mengapa penting hari ini Family First membahas tentang kuasa kesepakatan pasangan suami istri? Karena tidak ada kesepakatan, itu membuka celah terhadap perselingkuhan dan perceraian. Saya percaya bahwa kita semua ingin di tempat ini, di Full Gospel, di chapter Tomang, yang terjadi adalah kuasa kesepakatan yang semakin hari melekatkan suami istri, bukan memunculkan apa yang tidak kita inginkan. Amin saudara? Ya. Saudara, sebenarnya saya nggak layak mengkhotbahkan ini. Artinya gini, saya sendiri punya bapak rohani. Yang dimana saya suami istri sepakat kalau ulang tahun istri saya datang ke bapak rohani dan saya minta mereka doakan kami di ulang tahun pernikahan kami. Dan saya minta itu diingat terus, kita datang ke kantornya. So saya punya kakak rohani dan orang Full Gospel, pemimpin di Full Gospel, yang dimana saya berbicara dengan dia. Kalau saya ada kendala-kendala di dalam hal suami istri. Semua kita nggak ada yang hebat saudara, kita perlu belajar terus menerus. Amin saudara. Nggak ada yang bilang nggak bisa jatuh, mana bisa jatuh presiden chapter kok dia, nggak bakal bisa. Siapa jamin? Nggak bakal jatuh regional presiden kok. Siapa jamin? Nggak bisa, ini teladan suami istri kok. Udah jadi pembicara di mana-mana. Siapa jamin? Siapa bilang? Oleh karena itu, saya menyaksikan bahwa saya pun dengan pasangan saya, kami punya dua pimpinan yang dimana saya anggap sebagai coach, yang saya anggap sebagai mentor untuk membimbing kami, suami istri. Kita nggak bisa jalan sendiri-sendiri. Kesepakatan kenapa penting? Yang kedua, tanpa kesepakatan suami istri ibaratnya bahtera rumah tangga memiliki dua nahkoda dengan arah yang berbeda. Bahtera tidak akan sampai tujuan. Dan anak-anak pun akan mengalami kebingungan dan bertumbuh menjadi pribadi yang tidak sehat jiwanya. Saya bertumbuh dari papa mama yang tidak ada kesepakatan dalam membesarkan kami. Dan tahu apa yang terjadi? Itu saya harus belajar untuk membangun kesepakatan di keluarga saya. Nggak mudah. Karena saya nggak punya contoh. Itu yang terjadi. Kalau kita nggak sepakat dengan pasangan kita, anak-anak kita itu akan mencontoh loh. Dia akan mencontoh. Dan apabila terjadi kesepakatan suami istri, apa yang terjadi? Kita mencapai kebahagiaan pernikahan sesuai dengan desain Allah, karena Allah mau kita sepakat dalam pernikahan. Mengalami misteri kesatuan Kristus dan jemaat seperti di Efesus pasal 5 ayat 32.
Tadi 31, kalau saudara baca lanjut 32, itu misteri loh. Misteri kesatuan Kristus dengan jemaat yang dimana terjadi kesatuan Kristus mengasihi jemaat, jemaat tunduk kepada Kristus. Nah inilah pentingnya kesepakatan. Nah kalau kita terjadi kesepakatan, anak-anak tumbuh dalam atmosfer keluarga yang sehat. Mereka merasa aman, mereka dikasih, mereka terarah, mereka punya tujuan, menjadi sosok yang matang. Itu anak-anak yang akan dihasilkan. Dan kesepakatan pastor ini apa saja? Saya berhenti sampai di sini, betul nggak jam berapa? Saya belum melihat jam. Oh oke. Saya berhenti di sini ya. Kesepakatan pasutri itu apa saja? Nah, saya dengan cepat bagikan tujuan hidup pernikahan dan keluarga. Itu perlu penting. Perlu punya goals dalam kehidupan. Mau seperti apa? Saudara, anak saya baru mau umur 16, tapi kami suami istri berbicara. Cukup intens. Bagaimana kuliahnya, mau di luar negeri apa dalam negeri mau di mana. Kalau di dalam negeri mau kuliah, oke, jurusannya apa? Kita berdua cari. Kita bawa mobil minggu, ayo jangan ke mall aja, kita pergi ke Serpong, kita lihat keliling, kita lihat ke Alam Sutra, Bunda Mulia, kita lihat ke Serpong, Prasetya Mulia, kita buka website, kita ngobrolin itu. Jadi kalau suami istri udah, ya udah lu ngurus, gua nggak mau tahu. Kalau sampai seperti itu, waktu diputusin jangan pernah protes sama pasangan, karena kita nggak pernah mau tahu. Selama ini kita minta dia yang urus, betul nggak? Kan ada yang begitu kan? Udah kamu aja yang ngurus, udah kamu. Tapi ketika anaknya masalah, kamu gimana sih ngurusnya? Udah saya mau dialog sama siapa? Saya mau bicara sama siapa? Saya ajak kamu bicara nggak pernah ada waktu. Dan kamu bilang suruh saya urusin, sekarang saya urus. Dia kondisi begini, saya disalahkan. Ngamuk lah, ribut lagi. Betul nggak? Ini bisa terjadi. Nah, demikian juga pengelolaan penghasilan suami istri. Butuh transparansi ya, pengelolaan keuangan ya. Karena kalau tidak transparansi, suami kita transfer kepada siapa? Kita nggak tahu loh. Ibu-ibu dulu deh, setuju nggak kalau suami transparansi? Yang setuju angkat tangan, ibu-ibu. Nah, tiga-tiga angkat tangan loh Pak. Sekarang bapak-bapak, setuju nggak transparansi sama istri? Angkat tangan. Kalau ibu-ibu 100% angkat tangan, bapak-bapak nggak 100% loh Pak Agus. Coba lihat, oh dua Pak Agus, yang lain belum. Tunggu dulu Pak, wilayah yang mana dulu? Nah ini persoalan gampang, maaf ya, handphone. Ada istri saya di sini, handphone saya nggak ada passwordnya. Saya letakkan mana aja. Kalau suami handphone sampai bawa ke toilet, kalau suami handphone sampai taruh di bawah bantal, kalau suami pakai password dan istri pegang handphone, ya dia keluar keringat dingin. Udah ada. So transparansi penghasilan itu penting. Jadi kita tahu pakainya kemana, geseknya kemana, betul kan ya? Tahu. Model pengasuhan anak. Yuk kita mau gimana anak kita bertumbuh? Mau pakai cara mana pendidikannya? Mau homeschooling atau masuk sekolah? Nah sekarang sekolah udah selalu masuk, PPKM selesai. Kita mau kasih anak kita masuk atau nggak masuk dulu? Terus sekarang ada hepatitis akut. Mau anak kita masuk dulu apa enggak? Itu kan perlu kesepakatan. Mengasuh anak, model pengasuhan. Dan pengelolaan rumah tangga. IPL, nah ini rinci karena saya mau tahu IPL bagaimana, listrik, air segala macam. Kita harus bahas itu. Kita bisa bicarakan. Nah bagaimana membangun kesepakatan? Usahakan bersihkan diri dari distorsi masa lalu. Tadi saya katakan saya dari keluarga yang gak punya kesepakatan papa mama waktu mendidik kami. Nah ada luka emosi di masa lalu, keyakinan salah, kebiasaan buruk itu harus dibersihkan. Ya, belajar bertumbuh terus menerus membangun pola pikir serta kebiasaan benar tentang kesepakatan pasutri. Apa sih kesepakatan pasutri yang benar? Pola pikir yang benar, merendahkan diri, memuji, mengapresiasi, berterima kasih. Ya. Kita butuh mentor, kita sama-sama punya mentor, belajar firman Tuhan bersama. Kita bisa mulai baca buku yang menumbuhkan soal pernikahan, seminar pernikahan, camp rohani, secara pribadi maupun bersama pasangan. Di sini kan ada masih full gospel, ada camp kan ya, kemarin saya dengar camp diadakan, ikut. Nah kita tumbuh bersama. Nah saya selesaikan di sini dengan satu contoh, saudara yang terkasih dalam Tuhan. Yang mengejutkan saya ketika saya siapkan ini adalah, saya melihat kesepakatan Adam dan Hawa makan buah. Yang mengejutkan saya adalah saya melihat satu bangsa yang sepakat membangun menara Babel. Ini yang salah semua, tapi sepakat. Yang mengejutkan saya adalah ketika saya masuk perjanjian baru, saya melihat Ananias Safira sepakat dan mereka dalam kesepakatan yang salah. Saya bingung, kenapa ya seperti ini? Sedangkan tuh yang Tuhan mau ada rancangan kesepakatan yang memang Tuhan inginkan dalam keluarga. Ada kesepakatan tentu yang memuliakan Tuhan.
Tapi justru yang sepakat ini Adam, Hawa, Ananias, Safira. Yuk kita rebut kembali, kita taruh kesepakatan itu dalam keluarga kita. Dan biarlah anak-anak kita bahagia dalam kesepakatan yang kita miliki sebagai suami istri. Amin saudara. Ananias, Safira, langsung Tuhan hukum. Saudara, kenapa? Petrus bilang, ini mau Pentakosta ya. Saudara ingat, Petrus bilang apa? Petrus bilang, kenapa engkau membohongi aku? Enggak. Kenapa engkau menipu? Enggak. Mengapa engkau mendustai Roh Kudus? Betul? Bukan aku, Roh Kudus Allah. Coba lihat waktu Saulus menangkap orang Kristen di Damsyik. Yesus dengan suara, dengan sinar menemplak dia. Siapakah engkau? Tuhan. Ini Yesus yang aku aniaya. Saulus menganiaya orang Kristen. Betul? Tetapi dalam perkataan itu dimanifestasikan bahwa orang Kristen itu, tubuh Kristus itu, Yesus berkata, enggak, kamu enggak aniaya dia, kamu aniaya saya. Nah sekarang perhatikan. Ya, saya tutup karena ini hari Pentakosta, saya mau bagikan kita bagaimana konsep ini. Waktu Ananias Safira menipu Petrus, Petrus bilang kamu bukan nipu aku, kamu nipu Tuhan. Waktu Saulus menganiaya orang Kristen, Tuhan bilang enggak, kamu enggak aniaya orang Kristen, kamu aniaya saya. Ketika kita menyayangi istri kita, menyayangi suami kita, kita bukan menyayangi mereka, kita juga menyayangi Tuhan yang memberikan mereka untuk hidup kita. Amin. Boleh tepuk tangan bagi Tuhan kita, amin. Ketika tangan kita menggaruk dia waktu dia tidur, kita supaya dia bisa tidur, kita bukan hanya mencintai dia, kita mencintai Kristus yang memberikan pasangan itu untuk kita. Ketika tangan ini kita pakai untuk menempeleng dan memukul dia, kita bukan menganiaya dia, kita menganiaya Tuhan yang memberikan dia untuk hidup kita. Jadi mari kita sepakat dengan Tuhan. Biarlah kita hidup sesuai rancangan desain Tuhan. Kita bukan hidup sebaliknya melawan Tuhan, melawan rancangan dan desain Tuhan. Orang yang melawan desain dan rancangan Tuhan, hidupnya pasti hancur dan menuju kepada ketidaktertiban. Dan pasti ujungnya kerusakan. Saya percaya Tuhan kita adalah tertib. Dan dia memberikan damai sejahtera, masa depan yang penuh harapan. Mari kita sambut masa depan yang dari Tuhan untuk keluarga kita. Mulai hari ini, bila melalui kesepakatan terjadi kuasa Tuhan hadir di keluarga kita. Amin. Kita berdiri bersama-sama. Engkaulah Tuhan, Engkaulah Raja, berdaulat atas hidupku, ku berserah penuh. Lah Tuhan, Engkaulah Raja, Engkaulah Raja, berdaulat atas hidupku, ku berserah. Sementara musik menaikkan pujian ini dengan lembut, kita tundukkan kepala di hadapan Tuhan. Izinkan saya berdoa bagi kita. Kita mungkin telah dikaruniakan Tuhan menantu dan cucu-cucu yang ada. Di tempat ini kita adalah pribadi-pribadi yang sudah menjalani pernikahan yang sedang dilihat oleh anak-anak kita, menantu kita dan cucu kita. Tuhan mau memakai kita yang di Tomang chapter ini, setiap anak-anak, supaya melalui kita kehidupan keluarga anak-anak kita mengalami kebahagiaan yang disiapkan dan didesain Allah untuk sebuah pernikahan. Kalau hari ini ada keluarga dari pasangan anak-anak kita, atau mungkin teman kita yang saat ini kita memejamkan mata, kita ingat mereka, mari kita menangis buat mereka. Ketidaksepakatan itu berujung kepada kehancuran, karena Tuhan merancangkan adalah kesepakatan dalam desainnya. Kalau hari-hari ini kita saat memejamkan mata, kita mengingat teman-teman full gospel kita, mungkin teman gereja kita,
teman-teman pekerjaan kita yang sedang hidup di luar rancangan Allah seperti itu. Kita minta Tuhan tolong mereka. Kita berdoa buat mereka. Atau mungkin kita membutuhkan doa yang saat ini kita minta. Saudara boleh doa sama Tuhan, minta Tuhan, mari Engkau berdaulat atas keluarga anak-anakku. Mari Engkau berdaulat atas keluargaku. Mari biarlah Tuhan, aku boleh meninggalkan legacy, warisan yang bukan harta. Karena harta anak-anak mungkin bisa berebut dan ribut, gak sepakat, bawa sampai ke pengadilan. Tapi kalau saya turunkan warisan yang namanya kesepakatan suami istri, keluarga, maka anak-anakku akan belajar dari sana bagaimana sepakat dengan Tuhan, sepakat dengan pasangan. Siapa yang berkata Tuhan, di bulan Family First ini saya mau berdoa bagi keluargaku. Aku mau mengingat janji nikah kami di hadapan Tuhan yang sepakat seia, sekata, semati, susah, duka. Dan saya mau rekomitmen di hadapan Tuhan. Tuhan, saya mau berdoa untuk anak-anak saya. Saya tahu keluarganya sedang tidak sepakat. Saudara minta. Kalau ada yang berkata, Tuhan, saya mau mulai berdoa. Mulai hari ini. Angkat tangan kananmu, taruh tangan kirimu di dadamu. Kita naikkan pujian ini sekali lagi. Engkaulah Tuhan. Engkaulah, ya, Dia Tuhan yang berdaulat atas keluarga anak-anak kita. Dia Tuhan yang berdaulat, berkuasa atas keluarga kita. Lat atas hidupku, ku berserah penuh, berserah, berdaulat, berdaulat atas, ku berserah penuh. Hamba mengangkat tangan bersama dengan setiap pria-pria yang terbahagia di dunia di tempat ini. Rancangan Tuhan ada rancangan damai sejahtera. Yang datang daripada Tuhan ada ketertiban, bukan kekacauan. Tuhan, kalau Engkau mendengar setiap pribadi yang dari depan sampai belakang, kami yang berseru atas keluarga, rumah tangga anak kami, teman kami yang rumah tangga mereka sedang tidak tertib, sedang kacau, Tuhan, lihatlah tangan-tangan yang berdoa untuk keluarga-keluarga yang demikian. Tuhan, Kau turunkan kasih dan rahmat-Mu, Engkau jamah. Tambah berdoa kalau ada pria-pria di tempat ini atau sahabat kami yang kami ingat di dalam doa kami mengangkat tangan bahwa mereka melarikan diri dalam keluarga karena tidak tercukupi kebutuhan emosional mereka, tidak dikasihi, tidak disayangi, tidak dihormati oleh karena pergumulan-pergumulan ketidaksepakatan, sehingga mereka mencari dari luar sana, bukan dari pasangan mereka. Tuhan, Kau selamatkan mereka ya Tuhan, kembalikan mereka ke jalan. Kami tahu Tuhan, ya Aba ya Bapa, hamba percaya enggak ada yang kuat dari kami semua lemah ya Tuhan. Kalau bukan Tuhan yang menegakkan keluarga kami, membangun rumah tangga kami, membangun rumah kami, tidak ada yang kuat ya Tuhan. Di masa akhir zaman ini iblis menghancurkan dan terus bekerja karena iblis tahu waktunya akan habis dan terus merusak setiap rumah tangga dan pernikahan yang ada, memunculkan banyak persoalan demi persoalan. Tapi kami mengangkat tangan, kami mau berkata, kami berserah, kami bergantung padamu. Biarlah Engkau berdaulat atas kehidupan keluarga kami, Engkau berdaulat atas istri, atas suami kami. Tuhan, Engkau berdaulat, berkuasa atas keluarga anak-anak kami. Engkau berkuasa atas masa depan cucu-cucu kami. Engkau berkuasa atas kehidupan yang akan kami tinggalkan, legacy, warisan yang akan kami berikan kepada anak cucu kami. Tuhan, ya Aba ya Bapa, ini kami mau rekomitmen di hadapan-Mu. Mulai hari ini kami mau belajar hidup sepakat bersama-sama dalam keluarga kami, seperti yang Kau ajarkan. Di dalam nama Yesus, turunlah pengurapan Tuhan, jamah dari depan sampai belakang. Lembutkan setiap hati kami, bahwa kami melihat desainnya Tuhan, rancangan Tuhan untuk sebuah pernikahan, dan kami mau hidup seturut kehendak Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Mari katakan sama-sama, amin.
Amin.